Hai semua, welcome back to channel Mami Wong. Di video kali ini, Mami akan membuat kue sus crunchy atau chokes au crackling. Nah, gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, ini kita akan membuat diplomat creamnya terlebih dahulu atau isiannya ya. Ini ada custard yang kita udah bikin di video sebelumnya, custard vanilla ya. Kemudian ini kita tuangkan ke dalam wadah. Ini karena custard creamnya udah menyatu banget, udah beku banget gitu ya. Jadi ini kita mixer kembali supaya teksturnya menjadi creamy kembali ini custard creamnya. Nah, ini dia udah selesai, teksturnya seperti ini yang kita inginkan, nggak ditambahin apa-apa ya. Next, kemudian ini ada whipping cream cair, kita masukkan ke dalam wadah. Takarannya lihat di description box ya. Ini kita mixer whipping creamnya hingga kaku ya, kurang lebih semenitan lah, semenit lebih lah ya. Ini kita mixer aja whipping creamnya. Nah, ini udah terlihat mulai kaku, nggak perlu kaku banget ya. Ini udah siap. Nah, kita lihat ini dia tekstur yang kita inginkan dari whipping cream. Kemudian di whipping creamnya ini kita masukin custard vanillanya. Kemudian kita mixer untuk meratakan kedua bahan tersebut. Ini dia hasilnya. Kita aduk agar tidak ada endapan di bagian bawahnya menggunakan spatula seperti ini. Kemudian diplomat cream ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Seperti ini hasilnya, lalu kita sisihkan sebentar. Kita lanjut ke pembuatan cracklingnya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan, lengkap di description box. Siapkan wadah, lalu kita masukkan ini ada brown sugar. Menyusul kemudian ini ada margarin. Kalau nggak salah ini semua takarannya 50 gram. Brown sugar, margarin, tepung terigunya nanti juga 50 gram ya. Ini kita aduk aja seperti ini, manual aja menggunakan spatula sampai tercampur rata brown sugar dan juga margarin. Ini sudah tercampur rata, segera masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Langsung aja dicampurkan sampai membentuk adonan seperti cookie gitu ya. Ini dia adonan cracklingnya udah selesai. Kemudian kita siapkan baking paper atau plastik atau apa aja yang mami punya di rumah. Letakkan adonan crackling di atasnya, kemudian tutup ya dengan kertas satunya lagi gitu di sisi lainnya. Lalu dipipih-pipihkan, kemudian dipipihkan lagi dengan rolling pin seperti ini sampai pipih ya. Ketebalannya disesuaikan aja. Kemudian ini cracklingnya kita simpan dulu di freezer selama 30 menit. Kita masuk ke pembuatan chokesnya atau susnya ya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Ini siapkan panci, masukkan air putih. Menyusul kemudian ada margarin. Lalu nggak lupa ini garamnya langsung masukin aja juga. Kemudian ini kita panaskan hingga mendidih, hingga airnya mendidih dan margarinnya meleleh. Jangan lupa diaduk-aduk supaya rata. Nah, ini udah mendidih dan margarin udah mencair. Matikan kompor, lalu kita angkat sebentar. Dan masih dalam keadaan panas banget seperti ini, langsung dimasukin tepung terigunya. Kemudian ini kita aduk, kita uleni sampai membentuk adonan ya. Ini bisa aja sih kalau mami mau tetap ngaduknya tuh di atas kompor, nggak apa-apa ya. Yang penting apinya dalam keadaan mati ketika memasukkan terigunya ini, tepung terigunya. Nah, ini udah mulai membentuk adonan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke kompor. Kalau masih di atas kompor juga nggak apa-apa. Lalu kita nyalakan kompor kembali ya. Lalu adonan ini kita aduk-aduk selama kurang lebih 30 detik sampai 1 menit ya. Ini fungsinya untuk lebih mengeringkan adonan, karena nanti adonannya itu nggak boleh cair banget. Jadi tekstur adonannya ini adalah di pertengahan adonan cake
dan adonan kue kering. Jadi nggak sepadat kue kering, nggak secair juga adonan cake atau bolu ya. Ini kita pindahkan ke wadah seperti ini, dipipih-pipihkan seperti itu biar dingin. Setelah mendingin, pastikan udah dingin ya adonannya. Pastikan udah dingin, baru masukin telurnya seperti ini. Lalu aduk-aduk hingga menyatu. Aduk adonan dan telurnya hingga telurnya benar-benar menyatu seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 telur, kemudian ini tambahkan kemudian 1 telur lagi. Aduk lagi hingga telur ini menyatu dengan adonan, benar-benar menyatu ya. Nah, ini adonannya udah jadi ya. Ini adalah tekstur yang kita inginkan. Udah lembut. Lalu adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga kembali kayak gini ya. Tuh kan adonannya nggak begitu cair dan juga nggak begitu padat juga ya. Itu adalah tekstur yang benar-benar kita inginkan. Nah, ini kita siapkan loyang yang udah dialas dengan baking paper seperti ini. Kita semprotkan aja segera adonannya, nggak usah terlalu besar, kecil-kecil aja kayak gini karena nanti dia akan mengembang. Nah, setelah kue susnya selesai disemprot di loyang, ini kita keluarkan cracklinnya dari freezer. Lalu siapkan cetakan kayak gini. Ini saya pakai tutup botol dot aja ya. Kalau punya cookie cutter belibet banget ya. Cookie cutter bisa pakai cookie cutter ya. Nah, ini dia bulutnya kayak gitu. Besarnya itu harus sama dengan adonan susnya ya. Nah, ini cracklinnya letakkan di atas kue susnya. Jadi pastikan cracklinnya itu besarnya sama dengan kue susnya atau lebih besar supaya jadinya bagus. Nah, ini udah siap. Kue susnya kita panggang di suhu 180 derajat selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya. Jangan lupa ovennya udah dipanasin terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya cantik banget. Wow, dia mengembang bagus banget, cantik ya. Nah, ini dia hasil kuenya udah dipanggang ya. Dia bulat, mengembang sempurna. Ini dalamnya kopong ya, dalamnya harus kosong. Jadi bisa kita beri isian. Lalu kita bolongkan aja bagian bawahnya, kemudian kita semprotkan dengan diplomat cream yang tadi udah kita bikin. Disemprot aja kayak gini ya. Lakukan ke semua adonan hingga selesai, maksudnya ke semua kuenya. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya setelah diisi gimana nih kue sus crunchy-nya. Ini kita potong menggunakan pisau supaya rapi ya. Nah, itu dia ya hasilnya. Dia kopong di dalam, kosong, jadi diisinya jadi kayak gitu. Flaknya terisi semua di dalam. Wah, ini rasanya enak banget, kayak makan es krim ya flaknya. Soalnya dicampur dengan whipping cream. Ini rasanya benar-benar mantul banget, enak banget. Nah, itu dia video Mami kali ini. Terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya. Bye-bye.